Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rosiana Elpijar, beserta rekan saya Zakiatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi volume bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, tujuan kita mempelajari bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas yaitu agar memudahkan kita dalam membuat perhitungan menghitung volume pada bangun ruang. Nah, sebelum melanjut ke materi, untuk memperjelas kita bagaimana bentuk dari kubus, balok, prisma, dan limas akan ditampilkan pada slide berikutnya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengamati dan mencermati bagaimana bentuk dari bangun ruang kubus, bangun ruang balok, limas, dan prisma. Saya kasih waktu 2 detik, nggak 5 detik untuk mencermati dan mengamati bentuk dari bangun ruang. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu ada kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, kenapa disebut 3 dimensi? Karena kubus bisa dilihat dari berbagai arah. Selanjutnya yaitu sifat kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi persegi. Nah, sebelumnya kita pernah belajar mengenai materi segitiga dan segi 4. Mana di situ salah satunya yaitu membahas mengenai persegi. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Pada gambar bangun ruang balok ini memang terdapat bentuk bangun datar persegi. Nah, kalau kita amati, ini memang tersusun dari persegi yang digabungkan atau disusun sehingga membentuk bangun ruang kubus. Yang kedua, sisi memiliki ukuran dan dimensi yang sama. Nah, kita kembali lagi kepada bangun datar persegi, di mana persegi memiliki panjang dan lebar yang sama, sehingga pada bangun ruang kubus sisinya memiliki ukuran dan dimensi yang sama. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut sendiri yaitu adalah gabungan antara 2 garis. Nah, 2 garis ini membentuk menjadi satu sehingga disebut dengan namanya titik sudut. Nah, titik sudut pada bangun ruang kubus ini memiliki 8 titik sudut, di mana titik sudutnya yaitu ini. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 12 rusuk sama panjang. Nah, rusuknya yaitu ini. Ini adalah rusuk dari bangun ruang kubus. Di pertengahan ini, garis ini dinamakan rusuk. Memiliki 12 rusuk. Nah, kita hitung aja ya. Mungkin bisa dihitung sendiri ya. 12 rusuk sama panjang. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal sisi sendiri yaitu adalah pertemuan yang menggabungkan antara 2 titik sudut. Nah, seperti di sini ada titik sudut A dan titik sudut F. Nah, ini dinamakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Contoh lainnya yaitu titik sudut G bersama titik sudut B. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya nomor 6, memiliki 4 diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang sendiri, kita bisa lihat titik sudut H dengan titik sudut B. Nah, nah ini bila kita membuat sebuah garis, nah ini membelah kubus menjadi 2. Makanya, nah di sini kan ada ruang. Maka dari itu disebut diagonal ruang. Yang terakhir,
memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, diagonal persegi panjang. 6 buah ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya yaitu rumus kubus. Rumus dari volume kubus. Nah, volume kubus sendiri memiliki rumus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S kali S kali S. Oke. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang balok. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, ini gambar dari balok. Nah, selanjutnya sifat balok. Yang pertama memiliki 6 buah sisi. Nah, sisinya ini ya. Ini sisi dari balok 1, 2, 3. Sama seperti kubus tapi memiliki bentuk yang berbeda ya. Yang kedua memiliki 12 rusuk. Nah, ini rusuknya ya. Memiliki 12 diagonal bidang. Sama seperti kubus ya. F dan A ini merupakan diagonal bidangnya, yaitu pertemuan antara 2 titik sudut. Memiliki 8 titik sudut, sama ya, ini titik sudutnya, yaitu pertemuan antara garis ya, A, B, C. Nah, ini titik sudutnya. Memiliki 4 diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruangnya juga sama ya, ini dari H ke B akan dinamakan diagonal ruang, atau dari C ke A itu merupakan diagonal ruang. Memiliki 6 bidang diagonal. Nah, sama ya, F ke A. Memiliki luas permukaan dan volume. Nah, untuk luas permukaannya mungkin sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Untuk rumus balok sendiri yaitu V sama dengan P kali L kali T, di mana V sama dengan volume, P sama dengan panjang, L sama dengan luas, T sama dengan tinggi. Nah, rumus volume balok yaitu V sama dengan P kali L kali T. Nah, selanjutnya ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Nah, selanjutnya yaitu sifat prisma ya. Yang pertama memiliki alas, tutup, dan selimut. Nah, di sini ya, prisma memiliki alas, tutup, dan selimut. Ini selimutnya ya. Yang kedua, selimut prisma merupakan bidang datar, bisa kotak atau persegi panjang. Nah, ini berbentuknya persegi panjang ya. Pada prisma segitiga kita kedapatan bahwa selimutnya, nah ini nih, ini selimut dari prisma yaitu FD CA ini merupakan salah satu selimut dari prisma ya, berbentuk segi panjang. Yang ketiga, memiliki sudut sebanyak 2 kali segi alasnya. Nah, sudutnya ya. 4. Memiliki rusuk 3 kali segi alasnya. Nah, rusuknya sendiri ya. Ini. Yang kelima, memiliki ujung-ujung yang identik satu sama lain. Nah, ini ujungnya identik ya. Ini satu sama nah. Karena ini berbentuk segitiga, maka ini identik antara satu dengan lainnya. Oke. Nah, prisma sendiri yaitu memiliki beberapa jenis. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, ini sendiri yaitu merupakan bentuk dari prisma segitiga. Oke, untuk rumus volume prisma sendiri yaitu V sama dengan luas sisi alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang limas. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki rumus N ditambah 1 sisi, 2N rusuk, dan N ditambah 1 titik sudut.
Oke, untuk sifat limas sendiri, yang pertama memiliki 2N rusuk. Nah, kenapa memiliki 2N rusuk? Karena ini merupakan sifat limas yang tidak diketahui apakah itu limas segitiga atau sebelum kita membahas sifat, mungkin kita akan membahas jenis limas sendiri, yaitu ada jenis limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Nah, maka dari itu, pada sifat limas dituliskan memiliki 2N rusuk karena ini merupakan sifat umum limas. Kalau kita mengetahui, maka N ini berubah menjadi bentuk dari rusuk pada bangun ruang limas tersebut. Yang kedua, memiliki banyak sisi tergantung alasnya, yaitu sisi berbentuk persegi, bisa segi 4, segi 5, dan lain-lain, berupa alas 4 sisi lainnya yang berbentuk segitiga, berdiri tegak, dan membentuk sudut. Nah, ini merupakan contoh dari limas segi 4 ya, di mana sisinya itu berbentuk segi 4. Alasnya berbentuk segi 4. Untuk selimutnya berbentuk segitiga. Nah, yang ketiga memiliki N ditambah 1 bidang sisi. Kenapa N ditambah 1? Karena N-nya itu adalah jumlah sisi pada bangun ruang limas tersebut. Yang terakhir memiliki N ditambah 1 titik sudut. Nah, untuk rumus volume limas sendiri yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya, diketahui sebuah bangun ruang limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi mempunyai ukuran 10 cm. Diketahui tinggi limas tersebut adalah 15 cm, maka berapakah jumlah volume limas segi 4 tersebut? Berapa ya? Oke, untuk jawaban adalah 500 cm kubik. Nah, dapat jawaban 500 cm kubik ini dari mana? Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bentuk penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu bentuk alas limas adalah persegi. Maka untuk menghitung luas alasnya adalah menggunakan rumus luas persegi seperti berikut, dimana volume sama dengan, kita tulis rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas sama dengan 1/3 dikali sisi kali sisi dalam kurung itu dikali tinggi limas sama dengan 1/3 dikali, nah sisinya kan diketahui ada 10 cm ya, makanya kita tulis 10 buka kurung 10 cm dikali 10 cm tutup kurung dikali tinggi limasnya adalah 15. Maka volume sama dengan 1/3 dikali 100 cm dikali 15 cm. Maka volume sama dengan 1/3 dikali 1500. Maka hasil akhirnya didapat 500 cm kubik. Itu jawabannya ya. Untuk bentuk limasnya sendiri bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, ini bentuk limas dari limas segi 4. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Bisa kalian kerjakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.